Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di mana kita berkumpul bersama, berzikir bersama, bersalawat bersama, dan kita juga merayakan daripada tasyakuran sahabat kita Muhammad Ihsan yang memiliki putra Muhammad Syauqi Dzul Khair di milad yang kedua tahun sekaligus khitanannya, di mana kita punya saudara ini adalah salah satu anak yang mana ayahnya ini dulu dekat dan berkhidmat kepada guru kita, yaitu gurunya Habib Hasan, yaitu Habib Muhammad bin Husin Al-Attas. Ayahnya Ihsan ini dekat dan berkhidmat sampai wafatnya. Lalu setelah ayahnya meninggal diteruskan oleh anaknya, yaitu Abu Muhammad Ihsan, sahabat kita yang mana dia ini khidmah juga kepada muridnya Habib Muhammad bin Husain, yaitu guru kita Da'ilallah biqauli wa fi'lil Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far Segaf. Maka pada malam hari ini beliau berharap agar anaknya juga bisa meneruskan jejak beliau, jejak kakeknya di dalam cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayahnya sudah berkhidmah kepada Habib Muhammad bin Husain, Muhammad Ihsannya khidmah kepada Habib Hasan, maka dia berharap agar anaknya juga bisa berkhidmah kepada Habib Atos dan Habib Ali, putra-putranya Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Ternyata ini tanda bahwasannya al-mahabbah mauruthah, cinta itu ternyata bisa menjadi apa? Terwariskan kepada anak cucu keturunan. Sehingga gak aneh kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama Rasul membela Nabi, bahkan mereka rela berbagi kepada para sahabat muhajirin, yaitu kaum Ansar. Ternyata mereka ini adalah keturunan orang-orang yang cinta kepada Nabi sebelum kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cerita terjadi 1000 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia. Al Habib Muhammad bin Hadi Segaf, murid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau mencoba yaitu menceritakan asal muasal daripada kota Madinatul Munawwarah dan para penduduk Ansar. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa awwalu man tawaffanal madinata ashabul malik Tubba. Yang pertama kali yang bertempat tinggal di kota Madinah adalah para pengikut Raja Tubba. Raja Tubba ini adalah raja yang menguasai di daerah Yaman. Kalau di daerah Romawi itu julukannya Kaisar. Kalau di daerah Ethiopia Habasyi namanya Najasyi. Kalau di Mesir julukan rajanya namanya Fir'aun. Nah, kalau di Yaman rajanya dijuluki Tubba. Ceritanya gimana? Wadzalika annahu sara minal Yaman yatanaggalu fil buldan. Dan diceritakan bahwasannya kebiasaan Raja Tubba ini sering jalan-jalan. Jadi zaman dulu emang seneng traveling nih. Ini Raja Tubba nih, dari Yaman jalan-jalan ke setiap negeri-negeri yang ada di dekat daerah Yaman. Wa kana yasir ma'ahu arba'umi'ah alim, dan berjalan bersama Raja Tubba, bersama beliau 400 ulama. Luar biasa, orang-orang yang berilmu yang mendampingi raja, bukan orang-orang sembarangan, 400 ulama. Wa kullama dakhala baldah 'azzamahu ahluha wa yujilluhu. Setiap ini yang namanya raja beserta rombongannya 400 ulama tadi memasuki satu negeri, maka penduduk negeri tersebut akan mengagungkan itu raja beserta rombongannya, akan memuliakan itu raja beserta rombongannya. Ila an wasala Makkatal Musyarrafah, sampai akhirnya perjalanan Raja Tubba beserta 400 ulama tersebut sampai ke kota Makkah. Dan anehnya falam yu'adzimhu ahlu Makkah mithlu ghairihim. Dan ternyata penduduk kota Makkah yang didatanginya ini gak ada yang mengagungkan Raja Tubba beserta rombongannya seperti negeri-negeri yang lain. Fa'ajiba Tubba minhum.
Maka ini Raja Tuba heran, kok negeri ini beda dari negeri yang lain. Kita datang dimuliain, kok kita datang ke tempat ini kagak ada yang muliain. Wa qala lil ulama alladzina ma'ahu. Akhirnya Raja Tuba bertanya kepada para alim ulama 400 orang yang bersama beliau, kaifa li ahli hadhil baldah la yu'azzimuna. Gimana ini? Bagaimana ceritanya? Kok penduduk negeri ini tidak mau mengagungkan kita? Wa qalu lahu, maka para alim ulama yang paham tentang ilmu agama, yang tahu tentang sejarah kota Mekah, bagaimana Nabi Ibrahim mendirikan daripada Ka'bah dan seluruh para nabi dan rasul itu melakukan daripada haji ke tempat tersebut, maka kata mereka, haula hum ahlul bait ya'nil Ka'bah. Mereka ini bukan orang sembarangan raja. Mereka ini adalah penduduk sekitar rumahnya Allah, yaitu Ka'bah. Wan nas yahtarimunahum wa yu'azzimunahum, dan orang-orang semuanya menghormati penduduk kota Mekah dan semuanya mengagungkan penduduk kota Mekah. Walihada lam yahtarimuka wa lam yu'azzimuka. Oleh karena itu mereka karena dihormati, dimuliakan, tempat mereka mulia, ada Ka'bah, rumah Allah di dalamnya, mereka tidak menghormatimu, mereka tidak mengagungkanmu. Ketika mendengar penjelasan para alim ulama tersebut, kata Habib Muhammad bin Hadi, fa'admara Tuba' fi nafsihi an yahdimal bait hajaran hajara. Dia langsung berniat di dalam hatinya akan merobohkan itu yang namanya rumah Allah atau Ka'bah sebatu demi sebatu. Ketika dia niat mau ngancurin Ka'bah karena gara-gara Ka'bah penduduk negeri tersebut menjadi mulia dan gak mau ngormatin Raja Tuba, fabtalahu Allahu min sa'atihi bida'in fi ra'sihi, maka Allah langsung memberikan ujian dari saat itu juga. Dari mulai dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, diuji, dikasih cobaan raja tersebut dengan penyakit yang berada di kepalanya, ila antaghayyara ra'suhu fantanna, sampai akhirnya itu penyakit di kepalanya membuat kepalanya busuk dan mengeluarkan bau busuk yang tidak enak, hatta anna julasa'ahu ma yaqdiruna an yajlisu indahu min syiddatin natni ra'sihi. Dan sampai-sampai diceritakan orang-orang, para menteri, para pejabat, para pengawal, para alim ulama, kagak ada ya satupun yang sanggup duduk mendekati daripada raja, dikarenakan saking bau amisnya yang keluar daripada yaitu kepala raja tersebut yang menderita sakit. Akhirnya wa'alajahul atibba, para dokter kerajaan yang ikut pada waktu itu bersama raja mencoba untuk mengobatinya. Wala arafu lahu dawa, dan semua dokter nyerah, kagak tahu obatnya apa yang bisa diobatin kepada raja tersebut. Thumma annal ulama alladzina ma'ahu tadzakkaru indahu da'ahu. Akhirnya para alim ulama yang bersama para raja, mereka berunding, mereka diskusi di samping raja tentang yaitu permasalahan penyakitnya. Wa qalu kaifa lam najid lak dawa ma min illatika hadhi. Kok bagaimana bisa kita nih semua rombongan yang ikut bersamamu wahai raja tidak bisa menemukan obat daripada penyakitmu ini? Wa qad nadharal atibba wala arafu lahu dawa. Dan semua dokter, bukan satu dua, tapi semua dokter sudah ngecek, sudah memeriksa, dan gak ada yang tahu yaitu obat untuk penyakit kamu. Faqala wahid minhum, akhirnya ada satu alim ulama yang 400 tadi, yang paling alim, yang paling berilmu, yang paling senior. Dia berkata, ana ukhbiruka munfaridan. Kata ini orang, saya bisa kasih tahu wahai raja kepadamu, tapi dengan syarat kita aja, nggak ada yang lain, 4 mata. Fa amaratu ba'man indahu bil khuruj, kharaju jami'an. Akhirnya Raja Tuba memerintahkan kepada orang-orang para alim ulama yang ada di sisinya untuk keluar. Maka mereka semua yang 399 keluar semuanya. Walam yabqa
illa Tuba walladzi yukhbiruhu bidawaih. Gak ada yang tersisa kecuali Raja Tuba beserta yaitu orang yang memberikan kepada raja tentang perihal obatnya, yaitu satu alim ulama tadi. Waqala Tuba, maka sang raja bertanya kepada orang alim tadi, akhbirni bidawai illati, ayo cepat kasih tahu kepada saya obatnya apa buat penyakit saya ini. Faqala lahu, maka sang ulama malah berkata begini, tib illataka bada an tukhbiruna, coba kamu obati sakit kamu setelah kamu kasih tahu kepada saya. Wa admarta fi qalbik, dan apa sih yang kamu simpen di dalam hatimu? Niatnya apa wahai raja ketika kamu datang ke negeri ini, ke kota Mekah? Apa yang ada di dalam hatimu ketika mendengarkan penjelasan tentang kota Mekah ini? Faqala na'am, kata ini raja, iya. Admartu fi nafsi an ukharrimul bait hajaran. Oh iya benar, saya ini menyimpan niat di dalam hatiku untuk yaitu menghancurkan daripada yaitu Ka'bah sebatu demi sebatu min ajli haula alladzina la yu'azzimuna, karena sebab mereka tuh penduduk negerinya mentang-mentang jadi tetangga rumahnya Allah, mereka gak ngormatin kita, gak ngagungin kita, makanya dengan sebab mereka punya Ka'bah, anu menghancurin Ka'bah. Faqalahu lahul alim, maka yang alim tadi berkata kepada sang raja, min hadza ibtalakallahu bihadzal da'. Oh, ini sebabnya Allah memberimu cobaan dengan penyakit ini. Fal'an in aradta syifa min dalika da' farji' amma admartahu. Nah sekarang saat ini juga apabila kamu pengen sembuh wahai raja dari penyakit tersebut, maka udah balikin lagi niat kamu yang tadi. Fa'asa an yashfiyakallahu min dalik, semoga mungkin barangkali Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik Ka'bah akan memberikan kamu kesembuhan dari sebab kamu balik daripada niat yang buruk tadi. Faqala lahu Tuba, nah akhirnya sang raja Tuba sadar, dia berkata, al-an raja'tu amma hamamtu bihi minassu' fi haramillahi ta'ala. Sekarang saya telah mengembalikan dari apa yang saya niatkan, yang saya pengen untuk menghancurkan daripada Ka'bah, dari perbuatan buruk ini di tempat haramillahi ta'ala, di tempat yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fasyafahullahu min sa'atihi, langsung Allah berikan kesembuhan kepada sang raja dari saat dia bertaubat membalikan daripada niat buruknya tadi. Setelah itu kata Habib Muhammad bin Hadi, wasar min Makkah ba'da dzalik hatta tablughul Madinah wa man ma'ahu. Akhirnya ini raja berangkat dari kota Mekah melanjutkan perjalanannya sampai sang raja ini mencapai kota yang namanya Madinah. Waman ma'ahu, dan bersama rombongan daripada raja. Wakanatil Madinah, dan para alim ulama itu telah mengatakan dulu Madinah Al-Munawwarah itu bukan namanya Madinah, tapi namanya Yathrib, dan tempat tersebut banyak pohon-pohon kurma. Jadi dulu ini Madinah belum ada yang tinggal di dalamnya. Faqala ulama li Tuba, akhirnya ketika sampai di tanah Yathrib yang akan nanti di masa depan menjadi kota Madinah, ini para alim ulama yang 400 tadi berkata kepada Raja Tuba, nurid an najlis bihadzal mahal. Wahai raja, kita pengen duduk tinggal di tempat ini. Faqala lahum, akhirnya sang raja heran. Sang raja tanya kepada 400 ulama tadi yang minta izin pengen tinggal di tempat tersebut, qajina saihin, kita ini sudah datang ke sini bukan niat buat tinggal, kita buat jalan-jalan aja. Kita ini pengen traveling ke tempat ini, bukan buat tinggal. Galuh,
Kata alim ulama yang 400 tadi kepada raja, nahnu nuridul julus hahuna. Kita pengen tinggal di sini wahai raja, gak mau nerusin lagi perjalanan. Faqala lahum masabab fi dzalik. Sang raja penasaran, kenapa nih alim ulama yang setia dari Yaman jalan-jalan sampai Mekah, kok sampai Madinah ninggalin raja? Ada apa? Apa sebabnya? Kok kalian mau tinggal di kota ini, di tempat ini? Galuluh. Akhirnya para alim ulama berkata kepada Raja Tuba, "Naam, iya. Innal makan muhajar nabi akhir zaman." Sesungguhnya tempat ini yang kita sedang singgah adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Wa annahu sayub'atsu qariban, dan sebentar lagi kata ini para alim ulama, sang Rasul, sang Nabi akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhajir ila hadzal makan, dan nanti sang Rasul, sang Nabi yang diutus tersebut akan berhijrah ke tempat ini. Wa nahnu nuhib an yakuna auladuna minal muttabi'ina lahu wa yakunu min ashabih, dan kita semua 400 ulama pengen agar apa? Agar anak kita, kalau enggak anak kita, cucu kita, kalau enggak cucu kita, cicit kita, kalau enggak keturunan-keturunannya sampai ke bawah, biar mereka semua menjadi para pengikut Nabi akhir zaman, dan sekaligus mereka anak cucu kami akan menjadi para sahabatnya Nabi akhir zaman. Maka ketika mendengar penjelasan para alim ulama yang memegang daripada ilmu-ilmu orang-orang terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, sang Raja Tuba berkata kepada para alim ulama, "Idza kanal amr hakadha fana'utikum kitaban bin nabi akhir zaman idza bu'itha wa hajara ilaikum fa'tuhu kitabuna." Nah, kalau begitu caranya, ya udah, saya akan memberikan kepada kalian sebuah surat yang diperuntukkan kepada Nabi akhir zaman. Apabila dia sudah diutus dan dia hijrah ke tempat kalian, maka berikanlah surat saya ini yang saya tulis kepada yaitu Nabi tersebut. Fakataba at-Tuba al-awwal. Akhirnya sang Raja Tuba ini menulis di dalam suratnya yang tertulis, "Ana Tuba'ul awwal malikul ardi." Saya ini adalah Raja Tuba yang pertama, dan saya ini adalah penguasanya negeri-negeri. Amantu bika, saya sudah beriman kepadamu wahai Nabi, wa bima ji'ta bihi, dan saya sudah beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Aku berada dalam agamamu dan sunnahmu, dan aku beriman kepada Tuhanmu, Tuhan segala sesuatu. Aku juga beriman kepada semua syariat Islam yang bersumber dari Tuhanmu. Jika aku dapat bertemu denganmu, maka itu adalah sebuah kenikmatan bagiku. Tapi jika tidak, berilah aku syafaatmu di hari kiamat. Jangan lupakan diriku, karena aku adalah umatmu yang terdahulu, dan aku telah berbaiat sebelum kedatanganmu. Aku memeluk agamamu dan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan yang subhanallahnya, ini Raja Tuba, dia mengeluarkan syair yang sangat luar biasa. Syahidtu ala Ahmada annahu Rasulullahi bari'an nasami. Saya bersaksi bahwasannya saya telah bersaksi atas Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad itu di kitab Injil namanya Ahmad. Saya bersaksi Ahmad, bahwasannya Ahmad itu adalah utusannya Allah, sang pencipta angin sepoi-sepoi. Falau mudda umri ila umrih lakuntu waziran lahu wabnu ammi. Seandainya saya dipanjangkan umurnya bisa menjumpai Nabi Ahmad tersebut,
maka niscaya saya akan menjadi sepupunya, saya akan menjadi pembantunya, membela dia terdepan. Ini luar biasa Raja Tuba, dan diakhiri suratnya dengan yaitu perkataan yang sangat luar biasa, yang mana tulisan tersebut ternyata diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana tulisan tersebut merupakan tulisan daripada Raja Tuba yang berbunyi lillahil amru min qablu wa min ba'du. Allah memiliki keinginan dari sebelum dan setelahnya. Ditutup tulisan surat tersebut dengan itu, dan itu menjadi yaitu salah satu ayat di dalam surat Ar-Rum yang diturunkan di dalam Al-Quran. Sampai akhirnya ini tulisan surat tersebut, wa nawalahu alladzi akhbarahu bidawaihi bi Makkah. Itu surat dititipkan kepada yaitu ulama, orang alim yang ngasih tahu kepada raja obatnya sehingga dia bisa sembuh di kota Mekah. Dikasih kepada pimpinan 400 ulama tadi. Wa qala lahu ij'alhu indaka. Kata ini raja berpesan kepada alim tersebut yang memberitahu tentang perihal kesembuhannya di kota Mekah, jadikan surat ini berada di sisimu. Ini amanat. Fakana haula ashabut Tuba ajdadul ansar. Dan kata Habib Muhammad bin Hadi, ternyata 400 ulama tersebut, mereka ini semuanya adalah kakek moyangnya bangsa Ansor, penduduk asli kota Madinah, yang mana mereka menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu syair yang sering kita baca. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina lillahi da. Dan luar biasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, semua anak cucu daripada para alim ulama tersebut yang tinggal di Madinah menawarkan rumahnya untuk ditinggali oleh Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan berkata, biarkan onta yang saya naiki, biar dia berjalan sendiri, dan nanti berhenti di mana, disitulah tempat tinggal saya. Dan luar biasanya, ini onta masuk di kampung Madinah, masuk di perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah kampung tempat tinggal daripada ayahnya dulu, Sayyid Abdullah, di mana Sayyid Abdullah meninggal di kota Madinah. Dan ibunya Sayyid Abdullah, istrinya daripada yaitu Hashim, yang mana ini Hashim ini pernah ternyata menikah dengan seorang wanita di kota Madinah dan memiliki putra namanya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Dan ternyata ini neneknya Rasulullah kaum Bani Najjar. Maka ketika Rasulullah masuk ke kampung Bani Najjar, mereka semua wanita-wanita semuanya hiruk pikuk bahagia sambil berkata, nahnu Bani Najjari faya habadha bil Mustafal Mukhtari faya habadha bil Mustafal Jari. Oh, mereka bahagia bakal jadi tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang luar biasanya, onta tersebut berhenti di hadapan yaitu rumah salah satu sahabat Nabi, yang mana rumah tersebut menjadi cikal bakal daripada rumah tinggal Rasulullah di kota Madinah, sekaligus cikal bakal daripada Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah saat ini. Siapa sahabat tersebut? Nah, ternyata kata Habib Muhammad bin Hadi, wa hadzal ladzi auda'al kitab indahu Jad Abil Ayyub Al-Ansari. Ternyata yang dititipin surat oleh Raja Tuba kepada orang alim yang mengobatinya di kota Mekah tersebut, ternyata dia ini adalah kakeknya Abul Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub itu adalah Khalid bin Zaid al-Ansari yang mana rumahnya ditinggali oleh Rasulullah sehingga akhirnya rumahnya dihadiahkan untuk Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Dan yang luar biasanya itu yang surat yang dititipkan kepada kakeknya Abu Ayyub dititipkan kepada anaknya, dititipkan kepada cucunya, kepada cicitnya sampai kepada Abu Ayyub Ansari. Wa baqiyal kitab indahum mahfuzan ila an bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hajar ila Madinah a'tahul kitab Abu Ayyub. Dan luar biasanya itu surat masih terjaga pada tangan Abu Ayyub al-Ansari. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, dibukalah itu yang namanya surat, diberikan kepada Rasulullah, diceritakan bagaimana perihal sejarah Raja Tuba dan penduduk asli kota Madinah dan kakeknya Abu Ayyub al-Ansari, tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keinginan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipersiapkan juga anak cucu daripada para alim ulama yang akan menjadi pembela, pengikut, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi contoh untuk kita di akhir zaman bagaimana kesetiaan, bagaimana loyalitas, bagaimana rasa cinta yang bisa turun-temurun terwariskan sampai berabad-abad. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya burdah, berkahnya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya kita mendengarkan kalam orang saleh, cerita orang-orang saleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimatikan dalam keadaan cinta kepada guru kita. Kita dimatikan dalam cahaya yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati kita, dalam mahabbah kepada guru kita, sebagaimana ucapan amutu wa ahya ala hubbikum, aku hidup dan aku mati dalam keadaan cinta kepada kalian wahai para guru-guruku. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga kita semua ditetapkan dalam iman Islam, ditetapkan dalam cinta, ditetapkan dalam mahabbah sampai kita meninggal dunia dan diwariskan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, agar mereka selalu bersama keluarga baginda Nabi Muhammad, di dalam cinta kepada Nabi Muhammad, di dalam naungan guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, tetap istiqomah di majlis Nurul Mustafa sampai hari kiamat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi